untuk Mas Cupi nih, kira-kira kita bisa sharing pengalamannya. Awal mula kok bisa tertarik dengan kori nada-nadanya itu kan hanya orang-orang tertentu. Mungkin kan kalau banyak kan generasi-generasi saat ini yang mungkin minder dulu, aduh suara saya tuh nggak bagus, gimana. Nah, kira-kira pengalamannya seperti apa? Siapa tahu bisa memotivasi generasi-generasi pasca muda di sini kan. Siapa tahu kan bisa menjadikan motivasi. Monggo Mas, coba di-sharing Mas. Oke, terima kasih. Bolong, bolong. Mas, saya beli dulu ya Mas ya. Maaf. Ini saya. Mas ini kayak bukan aktor predator deh. Istri mulat nih gaya-gayanya. Apa ini? Satu letting sama Ari Kriting. Iya, tertular. Oh. Oke. Perkenalkan, nama saya. Pasti ada yang nggak tahu nama asli saya. Ada yang tahu nggak? Belum. Oh, belum ada yang tahu. Nama asli saya itu sebenarnya Sofyan Alof. Kalau dipanjangin namanya Sofyan Alof. Jangan dulu kesana aja Mas. Kesana. Jangan di sini. Oh iya. Jadi di sini kalau ada yang nyetok I love you itu kan kita yang susah. Kesana aja. Susah kalau ada yang itu ya. Ada yang reaksi di sini kan susah gitu. Bahaya. Terus nama kecil saya itu di daerah di kampung saya lahir di salah satu pulau namanya Pulau Seram. Daerah makanya wajah saya ada seram-seram gimana gitu ya. Mas saya berdoa dengan kuping Mas. Pantes ya. Mirip film. Iya betul. Saya ini dibesarkan di salah satu pulau namanya di Pulau Tidore, makanya kerja saya tidur terus. Tidur ya? Di daerah Lombok Utara, saya baru kurang lebih sekitar 13 tahun hijrah dan tinggal di Jakarta. Awal mulanya judul lagi. Tapi itu maksudnya berdiri apa? Belum. Sebenarnya gini, saya mau cerita bahwa awal mulanya saya ini kecil itu seorang muazin. Saya ajan dari masjid ke masjid. Bahkan dulu tuh saya jarang tidur di rumah. Makanya saya dipanggil artis. Ada yang tahu kepanjangan dari artis enggak? Saya kira kan begitu. Ada yang tahu kepanjangan artis enggak? Enggak Mas. Saya dari kecil udah dibilang artis. Ada rumah tidurnya sembarangan. Jadi saya nggak pernah tidur di rumah. Oh. Waktu ada rumah. Ada rumah. Tidurnya sembarangan. Sebutannya Artis. Itu saya, bukan teman-teman yang lain. Oh. Ini mirip manusia purba gitu ya, makin dua gitu ya. Ini masih bercocok tanam Mas? Oh. Kirain masih berburu meram. Boleh saya lanjut juga? Oh, boleh. Oke. Udah singkat cerita, saya tidak pernah sekolah pesantren dimanapun. Saya pernah belajar baca Al-Quran itu memang dari kecil. Tapi zaman saya belajar Al-Quran dengan metode yang diajarkan sekarang itu agak berbeda. Dulu tuh kita belajar cuma Iqra. Untuk belajar Iqra 1 ke Iqra 2 aja butuh waktu berbulan-bulan baru bisa lanjut ke Iqra 2. Paling terakhir tuh yang kita belajar itu sampai juz amma. Cuma hanya juz yang ke-30 aja. Kalau kita udah hafal juz surah An-Naba itu udah rasanya luar biasa gitu. Dan setelah itu saya hanya suka ikut beberapa irama-irama yang ada di Arab Saudi, di luar negeri. Itu semenjak saya hijrah di Jakarta, sering dengerin YouTube. Pokoknya setiap malam tuh saya sering dengerin YouTube beberapa imam-imam besar itu, termasuk ada Abdurrahman As-Sudais, ada Ahmad bin Faiz, ada juga Anas Barok, dengan berbagai tipikal karakter suara mereka masing-masing. Dan suatu ketika saya pingin, ya Allah, saya pingin gimana caranya supaya saya punya ciri khas tersendiri. Makanya pada waktu 2017 saya diminta jadi imam di salah satu musola yang ada di Jakarta, di Bidakara, dan video itu viral. Itu irama yang saya ciptakan secara spontanitas. Dan itu jadi viral. Insya Allah. Udah gitu aja. Ya cerita apa gimana? Oke. Kayak stand up komedi ya? Ngompor gas. Oke. Gimana itu? Saya ini sebenarnya
Kalau sekolah itu sekolah biasa, saya nggak pernah sekolah pesantren, sempat SMP Muhammadiyah. Habis itu saya ambil sekolah SMK, yaitu jurusan akuntansi. Waktu kuliah saya salah masuk kampus. Saya kuliah di Makassar, saya ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Masya Allah. Dari akuntansi ke bahasa Arab jauh. Aduh. Ya. Sebenarnya dua pilihan yang saya ambil. Pertama saya ambil bahasa Arab karena waktu itu belajarnya kayak gitu, kayak apa sih, ayam. Ya kayak panas-panas tadi ayam lah kalau orang Islam itu. Panas-panas saya. Kalau di sini hangat deh. Oh amat ya. Kalau di sana panas juga. Ada dua jurusan yang saya ambil, yang pertama bahasa Arab, yang kedua ekonomi perbankan syariah. Saya terima di bahasa Arab. Semester 1 aman, semester 2 aman, semester 3 mulai kewalahan, semester 4 udah bingung nih, karena semester 5 harus presentasi menggunakan bahasa Arab. Waduh, saya cari jalan gimana caranya supaya saya harus bisa keluar dari kampus. Oke Mas, dilanjutkan dengan bahasa Arab. Ana ya takallamu an lugatil arabiyyah, masya Allah. Masya Allah. Udah nggak bisa lagi. Masya Allah. Ini aja dulu. Nah. Akhirnya pada 2005 itu saya coba untuk transfer dari Fakultas Syariah ke Syariah. Akhirnya ketua jurusan nggak mau. Dia bilang kamu tetap di sini karena yang mampu mengukur tentang berhasil atau tidaknya kan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kampus. Tapi dengan catatan, walaupun saya gagal, tapi jangan ikutin ya. Walaupun saya gagal dari dunia pendidikan bukan berarti bahwa saya gagal selamanya. Saya merubah cara pandang saya merubah cara pola pikir saya mau berubah secara ekonomi saya untuk harus keluar dari zona tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan 2006 itu hijrah dari kota Makassar ke Jakarta, itu melalui proses yang cukup panjang. Jadi suatu ketika saya ini terbawa mimpi. Saya mengikuti sebuah ajang pemilihan model. Model apa ini? Bentar dulu nih, bukan ini ya, bukan aneka satwa, bukan. Saya kira model buku Anda. Suatu ketika saya terbawa mimpi, saya mengikuti sebuah ajang pemilihan model, dan ternyata mimpi itu adalah sebuah isyarat. Dan akhirnya saya bisa berangkat ke Jakarta. Saya mimpi, saya juara, dan di situ pada saat saya juara itu saya lihat orang ini lebih banyak dari kalian semua, ramai banget. Dan besoknya itu saya dapat informasi ada sebuah pemilihan dari Jakarta, yaitu pemilihan Aneka Yes. Jam 2006, majalah Aneka Yes. 2006. Tapi persyaratannya usia paling terakhir 21, sementara saya 23. Gimana caranya supaya saya bisa ikut ya? Langsung ke TV. Ya, benar. Akhirnya saya cari akal. Oh iya, saya ada strategi baru. Mas, bro, lu punya ini kan? Saya tanya sama dia. KTP kamu bulan apa? Desember. Wah, sama nih, bulannya sama nih. Tapi tahunnya beda, saya 82, dia 84. Akhirnya saya ngakali fotokopi. Pokoknya saya ngakali lah fotokopi itu. Udah, saya langsung daftar. Hari itu daftar terakhir di Prambors. Jam 3 udah keluar resik. Setelah saya berdaftar itu yang hadir itu kurang lebih sekitar 360 peserta. Coba bayangkan, termasuk sahabat saya Muhammad Andi Arsin. Dan rata-rata itu modal Aneka Yes harus persyaratannya tinggi. Tingginya ke atas minimal 170. Sekarang ini kan tambahinnya jadi tinggi. Iya. Itu jangan jadi tinggi. Iya benar. 2 meter. Dulu masih kribo. Dulu saya masih kayak di brokoli. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya menggunakan nomor 13, nomor yang paling beruntung. Akhirnya pengumuman saya masuk 10 besar. Alhamdulillah. Gak disangka yang hadir itu ada grup Niji, ada Nadia Vega, kemudian ada Indra Bekti. Sekarang saya bersahabat sekali dengan Indra Bekti. Setelah kita kumpul tuh, yang finalis kita kumpul di satu ruangan VIP, langsung keluar. Kita baca juara favorit dengan nomor 3, dilamain tuh 3-nya. 3, saya pikir 31, 32, yang penting saya sudah masuk 10 finalis, alhamdulillah. 13 disebut nomor saya. Masya Allah. Setelah itu, apa yang saya lihat di panggung sama persis apa yang saya lihat dalam mimpi. Sama persis. Di situ saya menangis, saya bersujud, saya bersyukur, gak bisa ngomong apa-apa. Dan setelah saya juara,
Banyak teman-teman yang masuk 10 finalis mereka protes sama saya. Kok bisa si Topan, si Cuping bisa masuk juara? Saya bilang jangan protes sama saya, kamu protes sama langsung Dewan Juri. Kan yang ini Dewan Juri bukan saya. Gitu. Dari situlah awal mulanya saya injak Jakarta. Waktu pertama kali saya ke Jakarta langsung ditawarin main film judulnya Terowongan Casablanca. Saya jadi terowongannya. Waktu hijrah di Jakarta kita diseleksi lagi, pulang-pulang ditawarin main film. Mas mau gak main film Terowongan Casablanca? Waduh, ini ada tawaran. Teman saya udah bilang aduh, saya bilang namanya Muhammad Vijay. Kita ini baru pertama kali injak kota Jakarta loh. Kita nggak tahu kalau misalkan ini itu kamu dihabis persen duit kamu gimana. Saya bilang begini, kalau memang ini kesempatan 2 kali, insya Allah besok. Dan ternyata benar, besok kita dikasih kesempatan untuk syuting bareng. Disitulah pertama kali saya kayak seperti orang dari kampung, dia tuh ini artis ya, cantik banget, ganteng banget. Disitulah saya mengusulkan ya apa, saya tuh kayak dijavu. Ya Allah, saya berdoa dalam hati, kalau saya minta ya Allah, kamu memang di sini tempat saya untuk meraih rezeki. Saya mohon arahan, saya ingin istiqomah di sini. Dan situlah saya berdoa dan alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan. Teman saya cuma hanya bertahan 2 bulan pulang kampung ya. Dan pokoknya saya sudah melewati berbagai proses lika-likunya kehidupan. Kalau saya mau cerita mungkin sampai ke episode 10 baru selesai. Oh, siap. Berarti ini baru episode 1. Baru episode ya. Awas mas, bolong. Iya. Iya. 2006 saya hijrah ke Jakarta. Pertama kali ketika saya terjun di dunia entertainment itu, yang ada dalam benak pikiran saya itu orang-orang yang terjun di dunia entertainment pasti tidak terlepas dengan hidupnya gaya glamoritas. Dan memang benar terbukti. Banyak teman-teman yang mereka merantau hanya sekedar merantau cari duit, tapi tidak punya pemikiran yang untuk masa depannya mereka. Mereka tidak pernah berpikir tentang keluarganya mereka hanya berpikir tentang hari ini makan, besok enggak, bodo amat. Tapi saya berpikir ini untuk jangka panjang lebih jauh, karena saya masih dalam hati saya masih peduli sama keluarga. Dan suatu ketika teman-teman yang mereka sudah mulai punya nama, setiap malam itu kerjanya cuma lipatin aja, tiap malam. Dan mereka ajakin saya untuk pergi bareng. Saya bilang nggak apa-apa, boleh. Saya ini alhamdulillah sampai sekarang itu masih konsisten dan istiqomah, dan kita masih istiqomah. Yang namanya minuman alkohol saya belum pernah coba sama sekali. Pasti orang kalau pertama kali melihat saya itu pasti pikirnya, wah dia orang begini, orang pemakai dan sebagainya. Benar. Soalnya Saya menipu mereka karena saya selalu tampil dengan celana sobek-sobekan, baju yang kumuh. Kalau datang di tempat yang mana udah kayak pura-pura aja. Saya sebenarnya berakting, tapi di hati saya tuh sebenarnya pingin coba tuh namanya alkohol, pingin coba tuh namanya obat-obatan terlarang, tapi nggak bisa, nggak pernah dikasih. Gak pernah dikasih kesempatan. Bahkan saya ini punya firasat saya punya feeling dan firasat yang sangat dekat. Walaupun saya diajak di tempat clubbing, kadang-kadang saya masuk, saya pesan minuman namanya kalau nggak air putih, soda, kalau nggak soda jus. Teman-teman saya bilang, gila lu, jauh-jauh datang ke clubbing cuma pesan jus sama ini air soda. Ayo minum dong. Udah, kalian minum aja. Saya udah insaf. wah. Udah stop berhenti karena nggak pernah sama sekali. Cuma kadang-kadang ada yang iseng juga, iya. Pura-pura acting aja. Kadang-kadang ada yang iseng naruh obat, naruh alkohol di minuman saya. Kalau saya mau minum saya ngetes dulu. Bismillah dulu kan. Oh bau, wah kamu ini ya isengnya gini. Ya udah, ini saya pesan yang lain lagi. Kadang-kadang saya pura-pura dulu. Pas diminta, ada ke saya. Jadi pura-pura minum, habis itu saya cari tempat sampah, kalau enggak masuk di toilet, muntah gitu. Pingin gitu. Akhirnya suatu ketika saya berdoa dalam hati, ya Allah, tidak selamanya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya ini mereka akan terjerumus dan terlena di dalam dunia kemaksiatan. Saya yakin dan percaya suatu saat mereka akan kembali ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Dan terbukti berjalannya waktu kurang lebih sekitar 5-6 tahun, teman-teman mulai insaf satu persatu. Ada yang mulai ikut kajian ini, kelas lama, ada yang ikut kelas lama, pokoknya macam-macam lah. Dan ketika saya bertemu mereka dan mereka udah mulai sholat,
Disitulah saya mulai bahagia, terharu, sedih, bercampur baur tanpa saya harus ngomong ke mereka gitu. Karena saya cuma cukup berdoa dalam hati ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman semua udah mulai pada hijrah satu persatu. Ada yang sudah menikah dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga belum menikah. Kadang-kadang mereka mau menikah aja curhat sama saya, padahal saya belum pernah sama sekali. Ya, dan saya ini alhamdulillah udah banyak, udah sekitar 3-4 orang yang buat mereka sampai mereka berkeluarga, berumah tangga. Cuma saya aja yang ininya belum, apa namanya, take actionnya belum. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lah. Amin. Masya Allah. Ya, ya. Promosi sekalian. Bawa sini mas. Bawa sini. Bawa sini. Nah, itu ada dong kemarin kejadian. Kenapa tuh? Saya bisa cerita sedikit ya. Berisik Ada lagi. ahwatnya. Hah? Ada ahwatnya. Yang dikurung. Waduh. Assalamualaikum. Kemarin video saya sempat viral juga di kereta. Waktu perjalanan saya dari Jakarta ke Blora Jakarta, itu konteksnya jomblo berakhir di kereta. Aduh, akhirnya masuk dihapus, buru-buru dihapus. Jomblonya kenapa itu? Mati di kereta. Waduh, akhirnya dihapus karena nggak enak. Ada kisah romantis di dalam kereta, ada perjalanan di situ lah. Bagilah kita. Boleh, kalau antum mau? Boleh. Kasih. Oh, kasih kesan. Ya, beri nanti di belakang layar. Nggak ada layar. Dan habis gitu, jadi akhirnya saya merasa jenuh. Saya pikir bahwa selama ini saya sholat, saya puasa, jadi saya merasa bahwa saya itu sudah paling beriman. Saya merasa saya itu orang yang tidak berdosa gitu. Jadi ketika saya melihat teman-teman yang lain itu, saya merasa hal yang biasa. Dan suatu ketika kalau saya bercerita tentang mimpi saya ini berat. Suatu ketika saya dikasih jawaban melalui sebuah mimpi. Disitulah mimpi itu yang buat saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis sejadi-jadinya. Oh ya Allah, kalau saya bercerita ini berat. Nanti ini. Ini menanti. Nanti tak becaknya mas, berat mas. Di situ saya diperlihatkan sebuah mimpi tentang adanya surga dan neraka. Di situlah saya terbangun, saya menangis. Persis apa yang saya alami dalam mimpi itu sama yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya Allah. Dan alhamdulillah ketika saya melihat teman-teman satu persatu mereka mulai hijrah, seperti Mas Ari Untung, kemudian ada Dimas Seto, teman-teman yang lain, dan mereka sangat antusias mengajak saya untuk bergabung di teman-teman di kajian musyawarah. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah saya masih tetap intens untuk bersama teman-teman, dan bukan cuma hanya di kajian musyawarah. Saya terbuka, siapapun yang mengundang saya, monggo silahkan gitu. Kalau ada yang bisa saya berikan manfaat buat teman-teman, ya alhamdulillah. Kalau tidak, jangan gitu. Insya Allah. Siap. Baik. Ya. Masya Allah. Kayaknya berat ya kalau diceritakan. Iya, kalau ceritain nanti Kita nggak simpan apa-apa. untuk nanti. Iya, ini apa ya? Kisah dari Mas Juping ini Ini spesial banget. spesial banget. Nanti kita akan Kita keep sampai akhir nanti. keep sampai akhir. Oh, nggak diceritain kalau sampai akhir. Ya nanti kita atur lah. Kita atur Nanti lah. insya Allah ya. Kaji lagi di sini. Iya, termasuk apa ya? Termasuknya memang anugerah. Saya itu, iya, saya nggak tahu ya. Mungkin Allah kasih saya punya kelebihan itu satu melalui firasat. Dan saya selalu mengalami hal-hal itu selalu dalam mimpi. Ketika waktu saya model itu dikasih lewat mimpi. Saya main film pertama saya di film The Red Redemption itu, ada pernah nonton? Ya. Itu pun dikasih lewat mimpi. Gara-gara saya sering mimpi film action, ada temannya tidur di samping, saya tendang, kena benar dia. Terus saya Ulang, saya nggak lihat. Ulang. Yang kaki gini. Yang nggak biar hilang kaki gini. itu refleks. Jadi kadang-kadang saya mau tidur nih, tidur. Kalau biasa kan numpang di rumah teman, kosan sama di kamar. Kadang kalau mereka hanya saya tidur. Jadi tidurnya gitu. Luar Dan biasa. benar, setelah saya mimpi beberapa bulan, setahun kemudian saya dapat tawaran job. Dan ketika dapat tawaran job, kadang-kadang juga penuh tantangan dan ujian. Masya Allah.
شكرا يا ربي شكرا